Nomor 1, kisi-kisinya menentukan salah satu unsur pada lingkaran yang berupa daerah. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Fahri dan Raihan belajar matematika bersama untuk menghadapi asesmen sumatif akhir tahun yang akan diadakan minggu depan. Untuk lebih mudah mengingat materi, mereka bermain tebak-tebakan unsur-unsur lingkaran pada materi lingkaran. Raihan menggambar lingkaran menggunakan jangka di sebuah kertas dengan titik O sebagai titik pusat seperti pada gambar. Raihan memberikan beberapa pertanyaan dan dijawab oleh Fahri seperti tampak pada tabel. Tentukan benar atau salah untuk jawaban Fahri tersebut. Yang pertama, garis AB disebut sebagai jari-jari. AB ini, apakah ini jari-jari? Tentu bukan ya. Garis AB disebut sebagai diameter. Lalu yang jari-jari mana? Jari-jari atau R itu bisa garis OA, bisa garis OB, bisa garis OC. Itu namanya jari-jari. Lalu yang kedua, garis AC disebut sebagai apotema. Garis AC yang ini, apakah ini apotema? Tentu bukan. Garis AC merupakan tali busur. Lalu apotema yang mana? Apotema adalah garis tegak lurus yang ditarik dari titik tengah ke tali busur. Nah, ini yang warna merah ini. Berarti itu adalah apotemanya adalah garis OD. Yang ketiga, daerah yang diarsir 1 disebut juring. Yang warna hijau juring, betul. Daerah 2 yang itu disebut sebagai tembereng. Daerah 2 warna oranye, betul tembereng. Tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur. Berarti jawabannya adalah salah, benar, yaitu yang C. Nomor 2, kisi-kisinya adalah menghitung keliling lingkaran jika diketahui jari-jari atau diameternya. Dayu mendapat tugas prakarya membuat taplak meja. Dayu berencana membuat taplak meja dari kain perca berbentuk lingkaran untuk menghias meja di ruang tamu rumahnya. Ia ingin menghias tepi taplak meja, di sini ada kalimat tepi, dengan renda berwarna emas. Jika taplak meja Dayu adalah diameternya adalah 1,4 meter, maka panjang renda emas minimal yang dibutuhkan Dayu adalah. Ciri-cirinya di sini ada kalimat tepi. Tepi berarti pinggir. Artinya, kalau ini bentuknya lingkaran, berarti tepi lingkaran sama saja seperti keliling lingkaran. Maka panjang renda emas itu sama saja keliling lingkaran. Seperti itu. Karena renda emasnya dipasang di tepi-tepi taplak mejanya. Keliling lingkaran itu rumusnya kan ada 2. Bisa 2 kali Pi kali R atau Pi kali D. Di sini yang diketahui 1,4. 1,4 itu adalah diameter, berarti D sama dengan 1,4 meter. Maka Bunda Nda pakai rumus yang ini aja. Pi kali D, karena D-nya adalah 1,4. Ini merupakan kelipatan dari 7 ya. Berarti kita pakai yang 22/7 dikali 1,4. 1,4 bagi 1,4 itu 1. 1,7 bagi 1,4 itu 5. Maka tersisa 22 bagi 5 yaitu 4,4 meter. Maka panjang renda emas yang dibutuhkan Dayu adalah 4,4. Jawabannya yang A. Nomor 3, kisi-kisinya menghitung perbandingan luas lingkaran jika jari-jari atau diameternya berubah. Sebuah kolam di taman kota berbentuk lingkaran memiliki diameter 7 meter. Pihak pengelola taman berencana membuat kolam baru dengan ukuran diameter 2 kali dari kolam yang lama. Berdasarkan informasi tersebut diberikan 4 pernyataan. Berikan tanda centang untuk pernyataan yang tepat. Yang pertama, luas kolam lama. Berarti nanti kita nyari luas kolam lama, lalu luas kolam baru, dan kita bandingkan luas keduanya. Jadi kalau yang lama, misalkan ini diameternya, yang awalnya diameternya adalah 7 meter. Lalu
diperbesar ya, menjadi diameternya 2 kalinya. Oke. Jadi diameternya 2 kalinya. Kalau yang pertama 7 meter berarti 2 kalinya menjadi 14 meter. Maka kita simpulkan dulu, D1 sama dengan 7M, D2 sama dengan 14 meter karena 2 kalinya dari yang pertama. Maka jari-jari yang pertama adalah 7/2 meter atau 3,5 meter. Jari-jari yang kedua adalah 7 meter. Ingat, jari-jari adalah setengahnya diameter. Nah, kita mencari luas kolam lama. Luas kolam lama berarti L1 ya, atau daerah pertama ini kita 1, ini yang 2. L1 adalah pi R1 kuadrat. Berarti pi-nya kita pakai tetap 22/7 karena diameternya 7 ya, 22/7 kali R1-nya Bunda pakai yang 7/2 kali 7/2 karena kuadrat. 7 dengan 7 dicoret, 22 bagi 2 itu 11, berarti 11 kali 7 bagi 2 sama dengan 38,5 meter persegi. Berarti ini salah. Luas kolam baru berarti yang L2, berarti pi R kuadrat tapi R-nya yang kedua, jadinya 22/7 kali 7 kali 7, ini kan R-nya 7, maka kita coret 7 dengan 7, 22 kali 7 yaitu 154 meter persegi. Yang ini benar. Selanjutnya kita bandingkan luas kedua lingkaran, berarti kita bandingkan L1 banding L2. L1 38,5, L2 154. Kalau kita masing-masing bagi dengan 38,5 itu 1, bagi 38,5 itu 4. Maka perbandingannya adalah 1/4. Yang benar yang ini. Ini ya, pernyataan ketiga salah. Berarti salah benar yang B. Nomor 4, kisi-kisinya adalah menentukan besar sudut segi 4 tali busur jika besar sudut di hadapannya diketahui. Jadi kita harus tahu aturan pada segi 4 tali busur, bahwa aturannya sudut yang saling berhadapan totalnya adalah 180 derajat. Nah, di sini ada beberapa pernyataan. Pernyataan yang pertama, besar sudut BAD adalah 36 derajat. Kita bisa cari BAD, berarti BAD sudutnya ada di A. Ingat ya, kalau ada penamaan sudut yang menggunakan 3 huruf, berarti sudut itu terletak di huruf tengah, yaitu A. Lalu sudut BCD berarti sudutnya ada di C. Oke. BCD 3X. BAD adalah 2X dan BCD adalah 3X. Apakah besarnya 36 derajat dan 108? Berarti kita harus mencari apa dulu? Mencari nilai X-nya terlebih dahulu. Cara mencari nilai X, kita menggunakan aturan pada segi 4 tali busur, di mana sudut yang saling berhadapan totalnya adalah 180. Kalau kita lihat sudut A dan sudut C ini adalah 2 sudut yang saling berhadapan, maka totalnya pasti 180. Maka sudut BAD ditambah sudut BCD sama dengan 180 derajat. BAD-nya di situ 2X, BCD-nya 3X sama dengan 180 derajat. 2X tambah 3X 5X sama dengan 180 derajat. Maka X sama dengan 180 derajat dibagi 5, yaitu 36 derajat. X-nya 36, berarti besar sudut BAD BAD itu kan di soal 2X. Berarti karena X-nya 36, berarti 2 kali 36, yaitu 72 derajat. Maka pernyataannya salah.
bukan 36. Lalu besar sudut BCD. BCD itu 3x. Berarti 3 kali 36 menjadi 108 derajat. Jawabannya benar. Lalu besar sudut BAD ditambah BCD adalah 180. Betul ya, BAD 72, BCD 108, jadinya 180. Selain itu di aturan juga jelas bahwa dua sudut yang saling berhadapan itu 180. Berarti jawabannya benar, otomatis yang keempat adalah salah karena bukan 90. Berarti salah benar-benar salah, yaitu yang B.